Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan membagikan tip sate goreng. Sate tetapi tidak dibakar, digoreng. Karena kita juga punya daging pembagian korban kemarin pemirsa. Di sini kendalanya kalau daging sapi lokal itu kebanyakan alot pemirsa. Jadinya kita untuk mensiasati agar daging tersebut atau masakannya nanti itu tidak alot dengan cara kita kasih nanas. Kalau bisa yang agak mentah gitu pemirsa, itu lebih cepat empuk untuk dagingnya. Di sini jangan diparut ataupun di blender ya untuk nanasnya. Kenapa? Karena nanti terlalu empuk dan teksturnya rusak. Tekniknya adalah dengan kita slice, kita potong tipis-tipis aja. Setelah beberapa menit nanti baru kita ambil. Tidak perlu terlalu lama pemirsa. Mungkin hanya kisarannya 5 atau 10 menit paling lama. Di sini nanti kita ini pelengkapnya yaitu bawang merah, tomat, dan cabai rawit. Tentunya kita pakai kecap, bisa juga pakai sambal kacang. Tapi kali ini biar simpel kita pakai kecap. Dan ini setiap kali Idul Adha atau kita kepingin mesti resepnya kita pakai yang seperti ini pemirsa. Dan rasanya pun enak. Karena memang ini istilahnya daging lokal, jadinya kita siasati dengan nanas untuk pengempuknya. Tapi perlu diketahui kalau terlalu lama atau mungkin ininya diparut atau di blender, nanti tekstur dari dagingnya itu rusak pemirsa. Jadinya terlalu empuk, nggak enak juga. Begitu. Kita iris-iris dulu dagingnya. Ini agak frozen memang dari kulkas ya pemirsa ya. Ini frozen, agak frozen dikit. Apalagi untuk yang dibakar juga, kalau istilahnya kita tanpa menggunakan nanas itu akan alot sekali, bahkan kayak makan karet. Jadi untuk mensiasatin biar empuk kita menggunakan nanas. Namun begitu pemirsa, jangan diparut atau di blender nanasnya ataupun terlalu lama, nanti akan merusak tekstur atau bahkan rasa dari daging itu sendiri. Jadinya malah nggak enak. Ini untuk nanasnya ukuran kecil ya pemirsa ya, bukan ukuran besar ya, ukuran kecil ini. Hanya 3 ruas jari, 3 ruas jari nggak nyampe malahan. Ya taruhlah 3 ruas. Ini yang kecil ini. Saya makainya 1/4 nanti pemirsa. Yang penting selain komposisi nanasnya itu, selain itu tadi yang terpenting durasi dan nanasnya jangan di blender. Kalau durasi ya pastinya jangan terlalu lama begitu kan.
Oh ya pemirsa, saya dalam penyimpanan itu terbiasa untuk saya cuci terlebih dahulu, baru diiris-iris. Nah jadinya sama kayak ini. Kalau wah Fatian ketinggalan, sini sayang, sini. Udah dimatiin handphone kamu? Matiin lah. Pemirsanya disapa Fatian. Maaf pemirsa, aku terlambat. Sini dong, di sini. Maaf pemirsa, aku terlambat. Ngomong. Maaf pemirsa, di sini ada kamera. Lihat kamera. Maaf pemirsa, aku terlambat. Aku terlambat. Yuk kita masak lagi. Sate goreng. Ini Fatian. Ini mau bikin sate goreng, sate tapi digoreng. Kenapa? Biar simple. Namun rasanya tidak akan kalah dengan sate yang dibakar. Di sini walaupun dibakar, kalau tidak ngerti tekniknya akan alot. Dagingnya kayak karet, kayak kita makan karet. Sayang kalau sampai nggak dimakan. Kita iris-iris dulu dagingnya. Banyak yang bilang kalau dengan kita kasih nanas itu akan merusak tekstur, merusak rasa. Benar pemirsa, kalau tekniknya salah. Namun kalau tekniknya benar, kita istilahnya rasa, tekstur nggak akan rusak. Tetap empuk, teksturnya dapat berserat, kenyalnya juga ada, nggak terlalu empuk. Bahkan kalau diparut ataupun di blender bisa jadi dagingnya itu hancur pemirsa, kalau istilahnya sampai terlalu lama apalagi. Katanya bantu Fatian. Ya Fatian kabur pemirsa. Fatian sukanya ayam dia. Nah kalau sudah kita ini pemirsa, ini yang faktor pentingnya itu di slice-nya jangan dihancurin atau dicop, jangan dicop itu lebih halus dari slice. Kita slice saja begini ya. Oke Fatian. Iya. Pemirsa jangan lupa apa? Ke pemirsa tuh jangan lupa apa? Like, follow sih. Like, komen. Nah, ya, ayo ngomong. Follow keteknya. Iya. Gimana sih? Ngomong yang bener dong. Kita aduk-aduk biar merata. Jangan tajam itu sayang. Habis itu. Nggak pakai tusukan Fatian, langsung aja biar lebih cepat.
tidak pakai tusukan, kan sesuai namanya sate goreng, tidak pakai tusukan. Ini karena juga dagingnya frozen ya pemirsa ya, agak beku. Tangan saya dingin, beku. Ini setiap kali kita bikin itu kalau daging itu seperti ini pemirsa. Dan kalau untuk bakar-bakar misalnya memang memungkinkan, biasanya juga saya bakar di pembakaran arang gitu. Tapi kalau yang seperti ini seringkali tekniknya seperti ini, biar tidak alot. Dan saat nanti memasak di pan atau di penggorengan atau wajan itu sama sekali kita tidak menggunakan minyak ya pemirsa ya. Ini masih frozen daging saya, agak beku, jadinya kurang menyerap juga ini. Ntar kita timer pemirsa 5 menit, kita ngambil kurang lebihnya 5 menit. Fatian kabur. Asal tidak diparut, tekstur rasa tidak berubah pemirsa. Tapi kalau diparut atau di blender, nah, dagingnya akan teksturnya hancur. Kalau dengan begini di slice atau diiris-iris tipis-tipis tidak. Kendalanya memang daging saya ini tadi frozen, beku. Kalau tidak frozen ini prosesnya lebih cepat pemirsa. Tuh masih membentuk begini, cube cube kotak, jadinya belum masuk ini. Saya siapkan pannya, didiemin dulu.
lama dikit ini pemirsa karena beku ini dagingnya, agak beku, agak frozen. Mungkin dengan daging yang tidak beku misalnya itu bisa mungkin kita terapkan 5 menit bisa. Ini sudah 5 menit sebenarnya pemirsa. Sebenarnya kalau nggak frozen 5 menit cukup pemirsa. Ini udah 6 menit, 7 menit. Karena frozen beku. Nah, ini udah mulai mulai melted ini, mulai melted, mulai apa? Meleleh, mencair. Nah, kalau sudah begini pemirsa, kita bikin jangan lama-lama pemirsa ya. Kalau memang terlalu empuk merusak tekstur tekstur ini dagingnya. Nah, kita ambilin yang kita slice tadi itu, yang kita iris tipis-tipis kita ambil pemirsa. Jangan sampai ikut kemasak. Kita ambil. Kita ambilin. Kita ambilin, kita pilih lagi. Makanya fungsinya tadi jangan terlalu kecil, kita slice begitu biar gampang untuk pengambilannya pemirsa. Ini kayaknya kurang lama dikit ini. Kenapa kurang lama? Karena frozen, dagingnya itu frozen. Kalau istilahnya tidak diparut atau tidak di blender, ini kita ambilin, rasa tetap pemirsa, tidak merubah rasa. Hanya yang kita cari kan empuknya aja biar empuk gitu kan. Banyak orang yang di blender atau diparut, nah itu akan merusak rasa nanti. Rasa dari daging itu sendiri kurang alami. Memang cara mensiasatinya begini. Jadi fungsinya tadi di slice, diiris supaya gampang untuk ngambilnya. Coba kalau diparut atau di blender kan tidak bisa diambil-ambilin lagi pemirsa.
Nah, setelah dipastikan tidak ada lagi irisan nanas tadi di sini pemirsa, baru kita masak. Kita pastikan bahwa sudah kita ambil semua. Setelah itu kalau sudah diambilin nanasnya tadi, kasih kecap kurang lebihnya 1 sendok makan ya pemirsa ya. Kasih kecap, kita aduk-aduk. 1 sendok makan aja kecapnya. Udah selesai, baru kita masak sekarang pemirsa. Kita nyalakan kompornya pemirsa. Nah, ini saya sengaja pakai teflon saya yang udah terbiasa buat ngegrill begini untuk manggang yang daging seperti ini pemirsa. Jadinya yang memang lapisannya memang hilang. Khusus buat yang beginian pemirsa. Nah, kita taruh. Tidak perlu dibolak-balik ya pemirsa ya. Biar aja begini, nanti biar ada gosong-gosongnya sedikit. Jadi seakan-akan kayak dibakar begitu pemirsa. Kalau kita balik terus, jadinya kayak dimasak, digoreng, bukan dibakar. Padahal tadi saya tidak pakai air pemirsa, tapi karena memang itu dagingnya itu tadi dari frozen, dari beku, jadinya bisa keluar, ada kadar airnya itu. Apinya api besar ya pemirsa ya. Kalau untuk masak daging, kalau untuk dibakar itu jangan api kecil, nanti alot. Tapi kalau untuk dimasak istilahnya direbus, gulai atau soto atau rawon atau apa aja yang pakai air misalnya, itu api kecil, simmer, jadinya empuk. Kebalikannya kalau kalau sate, kalau untuk dibakar atau digrill kayak contohnya kayak beef stick, digrill steak ya, itu steak itu nggak perlu lama-lama.
tidak perlu dibolak-balik pemirsa. Dibaliknya cuma 1-2 kali. Setelah ini kita balik, didiamin sebentar, selesai. Nah itu ada kayak gosong-gosongnya sedikit pemirsa. Nah itu yang kita harapkan, makanya tidak kita aduk. Kita balik. Ini sudah matang ini pemirsa. Nih udah ada yang gosong-gosong pemirsa. Nih tuh, ada yang gosong-gosong begini. Tuh, kalau nggak dibolak-balik begitu pemirsa, ada yang gosong-gosong. Jadi seakan-akan kayak dibakar. Nah ini airnya juga sudah mulai menyusut, itu udah matang pemirsa. Nah ini kita kecilkan sedikit. Kita siapkan kecapnya pemirsa. Langsung aja mungkin di sini. Kita campur rata, kita aduk. Nah selagi panas tuh sudah ada, nah yang seperti ini kayak dibakar begitu pemirsa, padahal tidak dibakar ya, digoreng. Selagi panas langsung kita masukin ke sini. Tujuannya kecap atau bumbu itu langsung diserap oleh dagingnya ya. Nah, sehingga aromanya itu nanti kayak dibakar gitu pemirsa. Langsung kita campur selagi panas biar meresap bumbunya pemirsa. Kalau panas itu dia akan narik bumbu untuk meresap. Enak sekali ini pemirsa. Ini seringkali saya pakai metode atau resep yang seperti ini. Fatian sudah matang Fatian. Ayo kita makan. Sate goreng. Baik pemirsa, demikian resep sate goreng dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.